warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi MB Sahbanas, absen 10 dari kelas 9C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu tugas PKN yang berjudul Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, di sini ada gambar lambang Garuda Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua ada pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasan hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia. 2. Dalam pengertian yang bersifat yuridis, kenegaraan Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Yang ketiga, dapat dikatakan Pancasila dapat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dinyatakan sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental. Amandemen Undang-Undang Dasar NKRI 1945 memiliki dampak positif dan negatif terhadap warga negara Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh dampaknya. Amandemen NKRI Undang-Undang Dasar 1945 memiliki dampak positif dan negatif terhadap warga negara Indonesia. Berikut ini contoh dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya: 1. Penguatan demokrasi. Amandemen Undang-Undang Dasar NKRI 1945 telah menguatkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Beberapa amandemen seperti pengaturan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung memberikan kesempatan yang lebih besar bagi partisipasi politik warga negara. 2. Perlindungan hak asasi manusia. Amandemen Undang-Undang Dasar NKRI 1945 juga mengakui dan melindungi hak asasi manusia secara lebih jelas. Misalnya, amandemen mengakui hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya yang penting bagi kemerdekaan Indonesia. 3. Desentralisasi. Salah satu amandemen yang penting adalah pengaturan tentang desentralisasi pemerintahan. Ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah-daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri, memperkuat partisipasi masyarakat lokal, dan mempromosikan membangunkan yang lebih merata di seluruh Indonesia. Dampak negatifnya adalah: 1. Ketidakstabilan hukum. Amandemen Undang-Undang Dasar NKRI 1945 telah mengubah beberapa ketentuan konstitusi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan hukum. Perubahan ini dapat mempengaruhi kepastian hukum dan mengakibatkan interpretasi yang berbeda-beda terhadap konstitusi. 2. Potensi penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa amandemen dapat memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintahan atau lembaga tertentu. Jika tidak diawasi dengan baik, hal ini dapat meningkatkan resiko penyalahgunaan kekuasaan dan penyelenggaraan hak asasi manusia. 3. Ketegangan politik. Amandemen Undang-Undang Dasar NKRI 1945 seringkali menjadi sumber ketegangan politik di Indonesia. Perbedaan berkepanjangan politik dapat memicu konflik dan perselisihan yang pada gilirannya dapat menghambat
stabilitas politik dari pembangunan nasional. Penting untuk diingat bahwa dampak positif dan negatif amandemen Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dapat bervariasi tergantung terhadap perspektif individu dan konteks sosial politik yang ada. Evaluasi yang komprehensif memerlukan analisis yang dalam terhadap setiap amandemen dan dampaknya terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.